Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat berkah yang dirahmati Allah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tonton video ini agar tidak salah paham dan fitnah. Informasi ini dibuat agar dalam berumah tangga selalu harmonis dan bahagia. Dalam ajaran agama Islam, suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan istri. Oleh sebab itu, seorang istri yang soleha harus berbakti pada suaminya dan memenuhi kewajibannya dengan ikhlas, dan melakukan hal tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, rupanya tidak banyak memiliki bekal keilmuan ini ketika membangun bahtera rumah tangga. Maka akibatnya, keadaan rumah tangga pun bisa terlibat banyak masalah karena kesalahpahaman dan lain sebagainya. Ada pula masalah rumah tangga yang disebabkan karena seorang istri melakukan perbuatan tercela pada suaminya dan begitu pula sebaliknya. Ada seorang suami yang melakukan perbuatan tercela pada sang istri. Perbuatan semacam ini termasuk dosa yang dibenci oleh Allah maupun Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memberi ganjaran berat bagi seorang istri dan suami yang melakukan perbuatan tercela tersebut. Sebelum mengetahui apa saja dosa besar istri terhadap suami, perempuan harus mengetahui adab seorang istri pada suami menurut ajaran agama Islam. Ketika memasuki bahtera rumah tangga, pasangan suami dan istri secara otomatis memiliki kewajiban serta hak masing-masing sesuai dengan perannya dalam rumah tangga. Ketika melaksanakan kewajiban masing-masing dan menuntut hak, seorang istri maupun suami harus tahu bagaimana cara beradab, bersikap dalam rumah tangga ketika menghadapi suami atau istrinya. Salah satu yang sempat dibahas oleh Imam Al-Ghazali ialah mengenai adab seorang istri pada suami. Dalam kitabnya berjudul Al-Adab Fit Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, ia mengatakan bahwa ada beberapa hal terkait adab istri pada suami. 1. Selalu merasa malu. Meskipun pasangan suami istri bukan lagi pengantin baru, tetapi seorang istri hendaknya tetap mempertahankan rasa malunya kepada suami. Tentu saja rasa malu yang dimaksud adalah dalam artian positif. Contohnya seperti malu ketika badannya bau, sehingga membuat suami atau orang sekitar tidak nyaman atau malu karena memiliki sifat buruk. 2. Tidak banyak mendebat. Ketika hubungan rumah tangga sedang mengalami masalah, ada baiknya untuk mengutamakan diskusi agar suami dan istri mendapatkan solusi terbaik. Hindari untuk mendebat dikarenakan hanya akan memperburuk konflik saja. Perbedaan keduanya adalah debat disampaikan dengan cara yang lebih keras dan diungkapkan untuk mempertahankan argumen serta ego masing-masing pihak. Sementara diskusi ada proses memberi dan menerima dalam berbagi informasi demi menyelesaikan masalah. 3. Senantiasa taat pada perintah suami. Adab seorang istri pada suami selanjutnya adalah taat pada suami, selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Saat hal tersebut terjadi, seorang istri bisa mengajukan keberatan dengan cara yang sopan atau menolak perintah suami dengan cara halus. Seorang istri juga bisa mengajukan alternatif pilihan lain dari perintah sang suami. 4. Diam ketika suami sedang berbicara. Istri yang diam ketika suami berbicara merupakan seorang istri yang bersikap sopan pada suaminya. Jika ingin memotong pembicaraannya, maka sebaiknya sang istri meminta izin lebih dulu atau menunggu hingga suami selesai berbicara. Dengan cara ini, maka dapat mencegah timbulnya konflik-konflik kecil yang disebabkan oleh masalah sepele. 5. Menjaga kehormatan sang suami ketika sedang pergi jauh. Seorang istri harus memiliki sikap yang baik ada atau tidak adanya sang suami di rumah. Ini dimaksudkan agar sang suami memiliki martabat yang baik dan istri dapat menjaga kepercayaan suami. Selain itu, ada ini dapat menghindari fitnah yang bisa saja terjadi ketika tidak adanya pengawasan dari sang suami. 6. Tidak berkhianat ketika menjaga harta sang suami. Salah satu kewajiban seorang istri ialah memegang kepercayaan suami atas seluruh hartanya. Salah satunya adalah dengan tidak membelanjakan harta suami atas barang-barang yang tidak diperlukan. Selain itu, ketika mengelola kekayaan suami, seorang istri harus bisa mendapatkan berkah untuk keluarganya. 7. Menjaga badan agar senantiasa harum. Adab ketujuh ini berkaitan dengan kenyamanan yang akan dirasakan oleh suami dan keluarga atau orang-orang terdekat. Ketika seorang istri memiliki badan yang harum, maka suami pun betah berlama-lama dekat dengan istri. Harum yang dimaksudkan tidak melulu soal parfum, tetapi juga terkait mandi teratur untuk menjaga kebersihan serta kesegaran badan. 8. Mulut berbau segar serta berpakaian bersih. Selain menjaga badan agar tetap harum, seorang istri juga harus menjaga kebersihan mulut serta pakaiannya. Kesegaran yang tampak dari harumnya mulut serta pakaian yang bersih tentu saja akan menjadi perhatian bagi seorang suami.
Mulut bersih dan wangi serta pakaian yang bersih akan membuat tampilan semakin menarik dan tentu saja hal tersebut akan disukai oleh sang suami. 9. Menampakkan qanaah. Seorang istri hendaknya tidak menuntut lebih dari apa yang mampu diberikan seorang suami padanya. Sikap ini dalam agama Islam disebut sebagai qanaah. Adab istri pada suami harus diwujudkan dengan rasa syukur. Meskipun begitu, seorang istri juga harus mendorong suaminya untuk terus berikhtiar agar tetap mencari rezeki yang halal. 10. Menampilkan sikap belas kasih. Seorang istri harus bersikap berbelas kasih pada suaminya atas semua upaya dan jerih payah yang dilakukan oleh sang suami. Oleh sebab itu, seorang istri tidak boleh sengaja menyakiti perasaan sang suami dengan menghina atau bahkan merendahkan perasaannya, apapun kondisinya. Sikap berbelas kasih ini merupakan adab seorang istri pada suami yang harus dimiliki setiap saat. Dalam ajaran agama Islam, suami merupakan surga atau neraka bagi seorang istri. Keridhaan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak mendapatkan ridho suami karena tidak taat atau melakukan beberapa perbuatan dosa dikatakan sebagai perempuan yang durhaka serta kufur nikmat. Suatu hari, Rasul pernah bersabda bahwa beliau melihat perempuan adalah penghuni neraka paling banyak. Kemudian, seorang perempuan pun bertanya kepada Rasul, mengapa demikian? Lalu Rasul menjawab, bahwa diantaranya karena perempuan banyak yang durhaka pada suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits tersebut, tentu dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan bisa masuk neraka atau masuk surga bergantung dari bagaimana ia bersikap kepada suaminya. Sebab ridho suami adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dalam dosa besar istri terhadap suami, agar kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa tersebut dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak penjelasannya berikut ini. 1. Berzina dengan laki-laki lain. Berzina adalah perbuatan dosa besar yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dari berzina adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang seluruh hambanya untuk melakukan zina seperti yang disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah dirimu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya, perbuatan zina tersebut merupakan suatu perbuatan keji serta jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Menurut syariat agama Islam, perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah disebut sebagai zina muhsyan. Menurut Masyikur Arif Rahman dalam bukunya yang berjudul Dosa-dosa yang paling dibenci Allah sejak malam pertama, dijelaskan bahwa pelaku zina muhsyan dijatuhi hukuman yang lebih berat yaitu berupa dirajam atau dilempari dengan batu. Hal tersebut juga disebutkan dalam sebuah hadits yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam pidatonya, seperti berikut ini. Sesungguhnya, Allah telah menurunkan kitab pada nabinya dan di antara yang diturunkan pada beliau adalah ayat mengenai rajam. Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan hukuman rajam bagi kami, dan kami pun telah melaksanakan hukum rajam tersebut setelah beliau. Aku merasa khawatir, jika zaman telah berlalu lama, akan ada orang-orang yang berkata, kami tidak mendapatkan hukum rajam dalam kitab Allah, sehingga mereka termasuk orang sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan. Sungguh, hukuman rajam merupakan benar dan ada pada kitab Allah untuk orang-orang yang melakukan zina jika telah pernah menikah, muhsyan, jika telah terbukti dengan saksi, kehamilan atau pengakuan dari diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Melakukan perselingkuhan. Dosa besar seorang istri pada suami adalah perselingkuhan. Selingkuh yang dilakukan oleh seorang istri tentunya akan berdampak buruk pada sang suami. Perbuatan berselingkuh dari seorang istri adalah sebuah pengkhianatan pada suami yang telah sama-sama saling berjanji untuk setia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menyakiti hati suaminya saja, perbuatan selingkuh juga dapat membuat istri menjadi lalai akan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Contohnya seperti tidak melayani sang suami dengan sepenuh hati, mengabaikan pendidikan anak, malas mengurusi rumah tangga serta mencoreng kehormatan keluarga dan suami. Lebih jauh lagi, perselingkuhan dari seorang istri dapat meretakan hubungan rumah tangga bahkan memutus ikatan pernikahan yang suci serta kuat. Oleh sebab itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran setimpal bagi istri yang berselingkuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada pada bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba kami. Kemudian kedua istri tersebut berkhianat pada kedua suaminya.
Maka, kedua suaminya pun tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah dan dikatakan bahwa kepada keduanya, masuklah ke api neraka bersama dengan orang-orang yang masuk neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. 3. Menolak ajakan suami untuk berhubungan. Seorang istri yang menolak ajakan dari suami untuk berhubungan intim, meskipun sang istri tidak sedang berhalangan atau kekurangan apapun, adalah perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istrinya menolak sehingga suaminya marah atas dirinya, maka malaikat melaknat perempuan tersebut hingga datangnya pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. 4. Berdusta di hadapan sang suami. Berdusta atau berbohong merupakan perbuatan dosa seorang istri kepada suami yang tentu saja dibenci oleh Allah. Banyak dari perbuatan istri yang termasuk berdusta. Berbohong seperti itu dilarang oleh syariat agama Islam sesuai dengan sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Hendaklah dirimu selalu benar. Sesungguhnya, kebenaran akan membawa pada kebajikan dan kebajikan akan membawa kepada surga. Selama seseorang berbuat benar dan selalu memilih kebenaran, maka ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar atau jujur. Berhati-hatilah pada dusta. Sesungguhnya dusta akan membawa pada neraka. Selama seseorang berdusta dan selalu memilih untuk berdusta, maka ia akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari. 5. Keluar rumah tanpa izin dari suami. Banyak dari para istri yang keluar rumah dengan tujuan tertentu tanpa adanya pemberitahuan dari suami. Mengutip buku berjudul Fiqh Keluarga Terlengkap oleh Rizem Aizid, perbuatan seorang istri yang demikian adalah perbuatan dosa, meskipun memiliki tujuan yang baik. Allah berfirman mengenai larangan seorang istri yang keluar dari rumah tanpa izin dari suami dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya adalah berikut ini. Dan hendaklah dirimu tetap di rumahmu dan janganlah dirimu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu serta dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat serta taatilah Allah serta Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah memiliki maksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Hai Ahlul Bait serta membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. 6. Tidak menemani suami tidur. Sepasang suami dan istri harus senantiasa diwajibkan tidur bersama dan tidak pisah ranjang, selama situasi serta kondisi tersebut masih memungkinkan. Dengan kata lain, seorang istri yang ingin tidur sendiri atau tidur bersama dengan anak-anaknya wajib meminta izin kepada sang suami lebih dulu. Jika istri tidak menemani suami tidur, maka sesungguhnya tindakan tersebut adalah dosa besar seperti sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang sang suami, maka malaikat akan melaknat dirinya hingga waktu subuh datang. Dari keenam perbuatan seorang istri pada suami yang termasuk dosa-dosa besar tersebut, seorang istri juga harus mengetahui bahwa kewajiban seorang istri adalah berbakti pada suaminya. Hendaknya seorang istri menjaga amanah dari suaminya di rumah, baik itu berupa harta sang suami, rahasia dan lainnya. Seorang istri juga lebih baik bersungguh-sungguh dalam mengurus urusan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berikut bunyinya. Dan perempuan adalah penanggung jawab di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lainnya, Allah berkata bahwa perempuan soleha adalah perempuan yang taat kepada Allah. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34. Berikut bunyinya. Oleh karena itu, maka perempuan yang saleh adalah perempuan yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya sedang tidak ada, oleh sebab itu Allah telah memelihara mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Demikianlah penjelasan mengenai dosa besar istri terhadap suami beserta dalilnya. Ada baiknya kita saling menjaga perasaan pasangan dengan tidak selalu mengungkit kejelekan atau masa lalunya. Karena menikah adalah sesuatu yang sakral. Jangan pernah menanyakan masa lalu dengan alasan ini dan itu. Karena semua itu hanya akan membuat retak suatu keluarga. Sayangilah istri atau suamimu selagi masih ada. Karena merekalah yang akan merawatmu dan merekalah yang akan mengurusmu hingga menua bersama. Teruslah maju dan menggapai masa depan yang indah dengan suami maupun istri Anda. Mohon maaf apabila dalam pembuatan konten ini menyinggung perasaan. Konten ini dibuat untuk mengingatkan suatu kebaikan agar rumah tangga selalu harmonis.
Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf dan salah datangnya dari saya pribadi. Sampai ketemu di kisah-kisah seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.